Bismillahirrahmanirrahim. Orang hidup itu tak lepas daripada usaha dan doa ketika menginginkan sesuatu. Kalau orang itu hanya mengandalkan usaha tanpa berdoa, orang itu seakan-akan sombong, seakan-akan bisa tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika seseorang itu dibarengi dengan doa, seakan-akan orang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu kecuali itu adalah ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang ketika seseorang itu menggantungkan diri di setiap langkah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada sebagian manusia, sebagian kelompok kadang-kala itu merasa seakan-akan kalau minta kepada Allah itu seakan-akan kata mereka adalah mengatur Allah. Allah kok diperumpamakan seperti manusia. Dia berpikir ketika seseorang minta, dianggapnya ngatur orang. Padahal kalau Allah itu semakin diminta, semakin senang Allah, karena orang itu menganggap dirinya tidak mampu tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ghafir ayat 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, katanya Allah. Berfirman Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Allah perintah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan mengijabahi terhadap doamu. Maknanya berdoa itu perintah Allah, bukan mengatur Allah. Jangan disamakan Allah itu seperti manusia. Iya, kalau manusia itu semakin diminta semakin benci manusia itu, mak minta meloloh. Tapi kalau Allah semakin diminta semakin senang, karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu beda dengan makhluknya di alam ini. Kalau manusia diminta, semakin diminta tidak senang. Tapi kalau Allah beda dengan makhluk, mukhalafatul hawadis, justru semakin senang ketika diminta. Sehingga Allah mengatakan tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku pasti akan mengijabahi kamu. Kemudian ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dalam hadisnya itu sahih nomor 2969, salullaha kulla syai'in hatta sya'sa. Katanya Nabi, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, mintalah apapun itu kepada Allah, hatta sya'sa, sampai urusan membeli sandal. Bayangkan beli sandal, minta kepada Allah, ya Allah saya ingin beli sandal, ya Allah saya ingin beli ini, ya Allah saya ingin beli ini, ya Allah saya ingin beli itu. Minta segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi urusan besar, minta rumah kepada Allah, minta rezeki, minta jodoh pada ini santri putri, minta jodoh kepada Allah. Laki-laki juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malah Allah senang nantinya. Ya kalau diijabahi, masya Allah. Sampai urusan sandal pun itu diharapkan oleh Allah, minta karena perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, nomor hadis 889,
idza tamanna ahadukum, ketika kalian itu mengharapkan sesuatu, punya keinginan dalam dirinya, falyuksir minad doa, berdoalah, perbanyaklah berdoa. Fa innama yas'alullah rabbuhu azza wa jalla, maka sesungguhnya orang itu berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ketika punya angan-angan, sebenarnya dia sudah dalam angan-angan, dianggapnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang itu minta secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat minta. Kemudian berdoa itu bukan ngatur Allah, justru berdoa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Dalam satu hadis juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ad-doa mukhul ibadah, doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa itu inti adalah daripada ibadah. Kemudian ada lagi hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa, dawuh Kanjeng Nabi. Aqrabu ma yakunul abdu, paling dekatnya seorang hamba min rabbih, dari Tuhannya, wa huwa sajidun, dia dalam keadaan sujud. Paling dekatnya seseorang dengan Allah adalah dalam sujud. Paling dekatnya seseorang kepada Allah pertama dalam solat. Di dalam solat paling dekat kepada Allah adalah saat sujud. Dalam sujud itu diperintah oleh Nabi, fa'aksirud doa, hendaknya kamu itu memperbanyak doa. Ini intinya, doa itu adalah satu permintaan kepada Allah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.